Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, serangkaian peristiwa dari berbagai sudut kota Cianjur akan kami rangkum dalam Warta Cianjur. Bersama saya Mutiara Asri, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda. Inilah berita selengkapnya. Perpisahan kelas 9 SMP Negeri 4 Cianjur tahun pelajaran 2012-2013 yang dilaksanakan Rabu 12 Juni 2013 di Gedung Wanita Balai Rancage dimeriahkan dengan pentas kreasi seni siswa. Mengiringi suksesnya kelulusan sejumlah 435 siswa-siswi SMP Negeri 4 Cianjur, tepatnya Rabu 12 Juni 2013 bertempat di Gedung Wanita Balai Rancage Cianjur menggelar acara perpisahan. Selain kepala sekolah, pengurus komite sekolah, dewan guru, staf tata usaha, turut hadir mitra kerja SMP Negeri 4 Cianjur, meski di bagian depan tamu undangan tidak tampak kehadiran dari Dinas Pendidikan. Usai acara pokok digelar, saatnya hadirin dan orang tua wali siswa menyaksikan penyambutan para siswa kelas 9 untuk melakukan sungkeman di hadapan kepala sekolah dan dewan guru di panggung kehormatan. Satu persatu siswa mengenakan jas hitam, dan para siswi yang berkebaya ini pun usai melakukan sungkeman diikuti dengan ramah tamah yang diiringi kreasi seni musik persembahan para siswa. Dilanjutkan foto bersama dan secara simbolis penyerahan kembali peserta didik dari kepala sekolah kepada ketua komite. Pada kesempatan yang sama, kepala sekolah menyampaikan cindramata kepada dua orang purna bakti yang selama ini mengabdi di SMPN 4, disusul penyerahan cindramata dari peserta didik dan perwakilan dewan guru. Sementara itu, mengawali sesi hiburan, tim paduan suara menjadi pengisi acara pertama, diikuti persembahan lagu-lagu pop duet maupun trio hingga penampilan seni tari tradisional. Sebagai ketua panitia, Edi Junaidi mengatakan rencana acara perpisahan kelas 9 yang diikuti 435 siswa-siswi SMPN 4 ini telah dipersiapkan dengan matang hingga pada pelaksanaannya yang menampilkan kreasi seni dari kelas 7 hingga kelas 9. Ia pun senantiasa mengiringi dengan doa untuk kelanjutan tingkat pendidikan yang diinginkan. Saya sebagai ketua panitia perpisahan ini, alhamdulillah mulai dari awal sampai akhir memberi pembentukan ketua panitia dan para staf-stafnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah perpisahan kelas 9 ini anak-anak kelas 9 seluruhnya berjumlah 435 sukses lulus di dalam mengikuti ujian nasional, dan alhamdulillah sekarang perpisahan kelas 3 ada kreasi seninya dari kelas 7, 8 dan kelas 9. Saya sebagai guru dari SMP Negeri 4 Cianjur ini untuk senantiasa memberikan doa restu kepada anak-anak kita, mudah-mudahan diterima di SMA, di SMK yang selanjutnya mereka akan lanjutkan. Kepala SMPN 4 Cianjur Mulyanto berharap perpisahan kelas 9 ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berharap anak didiknya dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama ini di tingkat pendidikan lanjutan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan perpisahan. Mudah-mudahan perpisahan ini selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak saya yang kelas 9 ini yang akan berpisah dengan kita, para siswa SMP Negeri 4 Cianjur ini mendapatkan sekolah yang lebih bagus lagi, dan mereka juga di sekolah yang tingkatannya lebih tinggi ini mudah-mudahan bisa mengaplikasikan ilmu di SMP-nya untuk menjalankan atau menjadi dasar untuk belajar di sekolah lanjutan. Itu harapannya. Berapa persen Pak yang melanjutkan dari SMP Negeri 4 ini? Untuk SMP Negeri 4 ini alhamdulillah yang masuk ke SMA 1 berkisar sekitar 40-an, sedangkan yang paling banyak itu adalah di SMA 2. Sebelum berakhirnya acara hiburan, para hadirin pun tidak beranjak dari tempat duduk. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cipanas, Kecamatan Cipanas, mewisuda 334 siswanya. Kegiatan berlangsung hari Kamis 13 Juni 2013 di sebuah hotel di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kamis 13 Juni 2013 bertempat di gedung sebuah hotel di Kecamatan Cipanas,
334 siswa SMKN 1 Cipanas diwisuda lulusan tahun 2013. Penampilan lengser dan tari jaipongan mengiringi penjemputan wisudawan. Pengguntingan dan pengalungan bunga kepada para siswa terbaik dilakukan oleh kepala sekolah. Selesai penjemputan, lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh paduan suara siswa mengawali acara itu. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, berturut-turut sambutan dari kepala sekolah, dewan pendiri, dinas pendidikan, dan ketua komite sekolah. Panitia yang dalam laporannya antara lain menyebutkan bahwa acara ini dimaksudkan juga untuk mempererat tali silaturahmi antara wali siswa dengan warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Muhammad Sobandi, SH MPD, Ketua Komite Sekolah menuturkan bahwa acara pelepasan dan wisuda lulusan SMKN Cipanas ini suatu hal yang harus disyukuri, bisa lulus 100% dengan prestasinya yang baik dibanding sekolah lain. Didorong dengan suatu kerjasama yang baik antara komite, kepala sekolah, dan pihak dewan guru, punya target bahwa lulusan dari SMK Cipanas yaitu salah satunya sesuai bidang studi keahlian, ya bisa lulusan dari SMK Cipanas siap bekerja, siap meneruskan dia sekolahnya atau kuliah, dan juga siap menciptakan lapangan usaha. Dengan dasar itu, jadi lulusan SMK Cipanas tidak ada istilah menganggur. Yang kedua, betul bahwa kita lulus 100%, berjumlah 334 siswa dengan 7 kejuruan. Dan ini sangat membanggakan sekali. Ternyata lulusan dari SMK Cipanas bisa dibuktikan bahwa lulusannya memang betul-betul murni 100%. Sementara itu, Insinyur Rustan Effendi, Kepala Sekolah SMKN Cipanas menuturkan bahwa SMKN 1 Cipanas bisa melaksanakan kegiatan acara perpisahan dan mewisuda sebanyak 334 siswa, oleh karenanya ia sangat bersyukur. Dengan perjuangan kita dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mensukseskan ini. Sekolah bisa berhasil mendidik anak-anak dan anak-anak berhasil meraih bisa menjadi lulusan 100% tahun ini. Pak, dibandingkan tahun sebelumnya, keunggulan tahun ini apa Pak? Lulusan tahun sekarang? Dari jumlah siswa ada, nilai juga meningkat. Yang di wisuda berapa jumlah siswa? Kalau tahun kemarin 225 kalau nggak salah. Tahun ini 334. 334 dari 4 jurusan. 4 jurusan. 4 jurusan. Ya. Yang diterima di perguruan tinggi, sekedar informasi berapa? Ada yang sudah lulus di perguruan tinggi tapi hanya 4 orang ya. Yang banyak adalah mereka yang sudah bekerja di perusahaan. Sekarang ini tidak semua bisa hadir karena tidak bisa dan tidak diberikan izin oleh perusahaan. Pada acara ini, pihak sekolah memberikan penghargaan bagi 6 siswa terbaik pada ujian nasional tahun 2013 ini. Sembah sungkem pun dilakukan siswa terbaik itu kepada guru-gurunya. Acara diakhiri dengan menampilkan jaipongan dan drama oleh siswa. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Meski sudah memasuki bulan Sya'ban, sebagian umat Islam di Kampung Leles, Desa Sukamanah, mereka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan Ustadz muda pada hari Rabu 12 Juni 2013 di Madrasah As-Sofa. Kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW seolah tak pernah lekang dimakan waktu. Hal itu pula yang dilakukan warga pengajian Majelis Taklim As-Sofa, Kampung Leles, Desa Sukamanah. Rabu 12 Juni 2013 bertepatan dengan 4 Sya'ban 1434 Hijriah, Majelis Taklim As-Sofa menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Madrasah As-Sofa. Ratusan jamaah Majelis Taklim yang berdatangan tidak hanya dari Kampung Leles ini menyimak dengan seksama isi materi ceramah yang disampaikan Ustadz muda yang belum genap berusia 30 tahun. Jamaah yang didominasi kaum hawa ini seolah penasaran dengan kehadiran sang Ustadz imut-imut ini. Tak mengherankan jika kehadiran mereka di madrasah tersebut membawa anak sematawayangnya. Materi dakwah yang dikemas dengan bumbu guyonan ini rupanya cukup ampuh untuk menarik perhatian jamaah. Namun satu hal yang ditegaskan sang Ustadz, aplikasi dari peringatan Isra Mi'raj ini, yakni kewajiban meningkatkan amal ibadah dan kewajiban meningkatkan kualitas sholat yang selama ini dilaksanakan. Sebagai Ustadz muda yang sesekali menyelipkan guyonan di tengah materi dakwahnya, penceramah mengingatkan kembali kepada jamaah tentang pentingnya menuntut ilmu yang harus dibarengi dengan kekhusyuan agar tidak salah kaprah saat menerima ilmu dari mu'alim. Ini dongkap kamu ajengan assalamualaikum ajengan itu kunaon menang asa kieu-kieu teh katerangan teh kunaon gitu. Nah ini masa kenanya teh memang penting.
Nah, ayah no di teknik itu apal permasalahan. Lain si Aki menangkan serangan sedang anjungan kalau menangkan mingguan kamari. Yang satu acan bobo sunat nyusuk heula. Jadi si Aki teh malpoe ayah no bisa minggu pada itu. Eta harus itu anjungan jeung eta anjungan. Ini nyusur. Ari nyusur teh kampung rumah ku kayu siwak ayah no tiasa we ku pasta gigi. Dosa proses. Oh, jadi musuhnya dengan eta ini turun bari jeung gak berenang. Awas ya cek ini. Eta bari timu di ajengan di sadayana. Ini tuh ka bari ka imah. Nyimpang bola ka warung meter cengeng 1 kilo. Aduh, meter cengeng 1 kilo eta aki gitu buat di sadayana. Kerek pada isa teh si Aki keur di masjid kana teh geus ngarewas cengeng we. Gitu ya. Iya di kantongan dipopok-popok ke dasarnya. Maklum si Aki berenang. Ini pas sunatan. Eta ini. Cek sini tok. Dari peringatan Isra Mi'raj ini, sang ustadz mengingatkan untuk tidak mengedepankan seremonialnya saja. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, kini pelantikan secara resmi Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 usai sudah. Gedung Merdeka Bandung hari Kamis 13 Juni 2013 menjadi saksi bisu atas prosesi pelantikan dan pengambilan sumpahnya. Pagi itu suasana di Jalan Merdeka Bandung tepatnya hari Kamis 13 Juni 2013. Ratusan orang yang akan turut menyaksikan pelantikan Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 serta tamu undangan yang ditempatkan di beberapa sektor. Di antaranya di sektor B telah memenuhi kursi-kursi tamu yang tersedia. Terdengar suara musik daerah Sunda mengalun mengiringi kedatangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Aher dan Deddy Mizwar. Dikawal oleh orang yang berseragam baju adat lengkap dengan aksesoris punggawa kerajaan, berjalan dari ujung timur Jalan Merdeka menuju Gedung Merdeka. Saat acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tampak Dede Yusuf diapit oleh Aher dan Deddy Mizwar, Ketua DPRD Jabar, memimpin rapat paripurna itu sebelum pelantikan gubernur. Setelah SK Presiden tentang pengangkatan Gubernur Jawa Barat dibacakan, Menteri Dalam Negeri mengambil sumpah jabatan gubernur dengan membacakan kata-kata pelantikan, diikuti oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Jawa Barat, sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Prosesi pelantikan yang dihadiri oleh beberapa menteri, bupati, dan wali kota se-Jawa Barat serta tokoh-tokoh dari berbagai elemen bangsa kini telah usai. Jawa Barat telah mempunyai gubernur dan wakil gubernur baru. Tentunya janji-janji yang dilontarkan saat kampanye masih menjadi harapan rakyat Jawa Barat menunggu realisasinya. Di antara harapan tersebut terlontar dari warga Cianjur yang kebetulan menghadiri pelantikan tersebut dan sempat diwawancara oleh TV Cianjur. Harapan kami pencanangan 1 juta lapangan kerja itu tetap dilaksanakan dan berkesinambungan karena memang di Cianjur banyak perusahaan-perusahaan yang dibuka baru dan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang perlu dilatih dan perlu kami untuk memberikan masukan atau memberikan sumber daya kepada masyarakat yang perlu untuk mencari tenaga kerja.
mencari pekerjaan. Bidang-bidang apa aja yang Ibu akan garap? Sebetulnya banyak bidang-bidang yang, tapi lebih ke ada 8 bidang, tetapi ada satu yang lebih signifikan yaitu garment. Kami di sana di Cianjur ada beberapa garment yang perlu sampai satu PT itu membutuhkan 1.300. Nah, untuk ke depan kami ingin mengisi lowongan itu. Apakah kami bisa memberikan kontribusi seperti itu, atau memang seperti apa yang Bapak bisa bantu untuk kami. Demikian pula harapan yang dikemukakan oleh salah satu pengurus BMPS Jawa Barat, Ridwan, yang sekaligus salah satu pimpinan Dewan Pendidikan di Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya ia berharap realisasi dari janji-janji kampanye akhir terlaksana. Cianjur itu adalah kota lintasan, di mana beberapa aktivitas ekonomi dengan adanya Cipularang itu banyak yang merana. Oleh karena itu barangkali pada pembahasan anggaran tahun 2013 perubahan, Gubernur mulai memberi fokus kepada pembebasan Cianjur dari sekat lalu lintas ekonomi tersebut. Saya kira itu harapan. Yang kedua, barangkali kami menyampaikan apresiasi yang cukup besar atas perhatiannya kepada dunia pendidikan, terutama kepada sekolah-sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu adalah potensinya 60% dari potensi populasi sekolah yang ada, baik murid maupun sarananya. Oleh karena itu wajar kalau gubernur memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dunia swasta. Namun sekolah negeri pun setelah dibubarkannya RSBI itu juga harus dipecahkan, karena dengan misi pendidikan yang gratis itu jadi problema juga bagi sekolah RSBI yang memerlukan biaya yang tinggi. Nah, oleh karena itulah hubungan antara sekolah dengan komite sekolah kemudian dengan masyarakat itu harus dibangun sistem yang solid. Persoalan realisasi atas janji dalam kampanye, menurut Menteri Dalam Negeri harus diakomodir pada penetapan RPJP Jabar, baik jangka menengah maupun jangka panjang, yang berujung pada penetapan APBD Jawa Barat tahun 2014. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Mutiara Asri beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.